Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak lupa untuk berdoa dari bangun kita yang kita istirahat di waktu malam dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Pujian kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat sangat banyak, memberi kesempatan kita hidup kembali setelah istirahat di waktu malam, yang kepadanya kita kembali untuk nambah-nambahi bekal, karena memang kesempatan kita hidup adalah untuk nambah bekal, sebagaimana doa yang kita lantunkan, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan saya masih sempat hidup ini untuk apa? Nambah-nambahi kebaikan. Doa-doa yang lain pun juga masih sangat banyak, termasuk minta dibantu agar mampu zikir, syukur, memperbagusi ketaatan kita dengan Allahumma a'inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan minta supaya diberikan ilmu bermanfaat, rezeki yang cukup, amal yang terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Termasuk kebaikan kita pagi hari ini, kita sholat subuh berjamaah dinilai sholat semalaman, yang qobliyah subuhnya punya nilai lebih baik daripada dunia bersama isinya. Yang selepas subuhan kita isi dengan taman surga, majelis ilmu. Ini penting, karena kita harus selalu nambahi iman. Iman itu dengan ilmu. Maka itu harus kita sadarkan diri kita. Kita harus tambah iman. Iman itu bisa dipertajam dengan ilmu. Pengen landep ya diungkal, pengen kuat iman ya ilmu. Ini supaya kita sadarkan diri kita, sehingga kita cari ilmu itu tidak dipaksa, tapi kebutuhan. Lek sadar butuh, tidak usah diperintah, nanti dia akan cari. Maka sadarkan diri kita akan pentingnya ilmu untuk nambahi iman. Dan penduduk surga itu hanya orang beriman saja. Allah menjelaskan, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya bertambah. Kita butuh tambah keimanan kita, apalagi kita akan mati. Saudara kita sami lalu ninggal, kita juga akan menyusul, umurnya belum begitu tua, tapi juga mati. Kita pun juga calonnya mati, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kebaikan kita pagi hari ini untuk menyambut waktu syuruk, matahari terbit, dengan kita isi zikir. Siapa yang sholat subuh berjamaah
dan kita berjamaah. Kemudian dia berzikir sampai matahari terbit sempurna, sholat 2 rakaat, nilainya seperti haji umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Ini juga fadilah besar. Kalau selepas subuhan seseorang pulang, ada yang gak ada kegiatan, kadang ngantuk, tertidur, itu sedikit fadilahnya atau malah bahaya. Tapi apabila kita bertahan untuk zikir, mendekat kepada Allah, nanti matahari terbit sempurna, sholat, nilainya seperti haji umroh sempurna, sempurna. Walaupun belum menggugurkan kewajiban ibadah haji, tapi pahalanya besar. Ini supaya kita perhatikan, karena berapapun bekal yang kita kumpulkan belum cukup untuk menebus surga. Kita terlalu kecil, surga terlalu mahal, neraka terlalu mengerikan. Kalau kita nggak punya kesungguhan, apa modal yang kita bawa? Nggak ada. Makanya kita butuh fadilah Allah, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah. Maka mendekat kepadanya dengan ketaatan, benar, ikhlas, itu merupakan jalan pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menolong kita semuanya. Kemudian hadis yang kita baca pagi hari ini, kita masuk pada hadis yang ke-19 dari kitab Al-Jami', matan kitab Al-Jami', karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab-bab bagian akhir yang ada di Bulughul Maram, temanya tentang al-bir was-silah. Kita akan mengenal beberapa akhlak yang tercela untuk kita hindari. Qanil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, menharamkan, alaikum, kepada kalian, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, tidak berbuat baik kepada ibu. Kenapa ibu didahulukan? Apakah ini maknanya kalau kepada ibu tidak boleh durhaka, kepada bapaknya durhaka itu boleh? Bukan begitu. Kepada keduanya ada perintah wabil walidain ihsana, pada dua orang tua supaya berbuat ihsan. Kenapa di sini disebutkan ibu? Jawabnya, karena sama-sama ibu salah satu dari dua orang tua rasa lebih peka daripada bapak. Mungkin seseorang kepada bapak kurang, mungkin bapaknya biasa aja, agak cuek. Tapi apabila sikap itu kepada ibunya, cara merasakan beda, karena lebih peka. Di balik itu memang di depan anak, hak ibu bapak, hak ibu itu lebih gede, sampai 3 kali. Ada orang tanya, setelah saya bertauhid kepada Allah, lalu saya bergaul dengan makhluk, siapa makhluk yang pertama kali saya berbuat ihsan, berbuat bir, berbuat baik kepadanya? Jawab Nabi SAW, ibumu. Tanya lagi, siapa? Jawabnya, ibumu. Tanya lagi, siapa? Jawabnya, ibumu. Tanya lagi, siapa? Baru bapakmu. Jadi kenapa disebutkan tentang keharaman durhaka itu kepada ibu? Bukannya hanya kepada ibu saja, kepada keduanya tidak boleh durhaka. Disebutkan ibu, permasalahannya pertama itu lebih peka. Maka mana anak bisa menjaga rasa ibunya, sehingga ibunya itu merasa mendapatkan kebaikan dari anak. Anak bisa ngelakoni ngono kuwi, maka kepada bapaknya lebih mudah. Makanya standar
seseorang itu dikatakan baik pada orang tuanya itu dilihat bagaimana pergaulanmu kepada ibu. Kalau seseorang itu bisa nyenengne ibu di dalam kebaikan, maka di depan bapaknya juga mesti sukses. Ibaratnya mengangkat 1 kuintal bisa, setengah kuintal kuat enggak? Ya jelas, masa kuintal wae kuat, apalagi hanya setengah kuintal. Kepada ibu yang peka saja, yang sangat tanggap rasanya itu bisa membahagiakan, kepada bapaknya lebih bisa. Kemudian bentuk ihsan itu seperti apa? Ya, tutur katanya menarik, dipanggil segera menyambut, tanpa diperintahkan tanggap menawarkan, ibu ngersakaken nopo. Bila ada apa-apa pamit, bila ibu mengatakan jangan, selagi itu bukan perkara yang bertabrakan dengan syariat, maka penuh ibu. Bu, kula badhe budal kerja, lho le, lah awakmu gregesi ngono lho, ndak usah, jangan kerja. Dipecat nggak apa-apa di dalam kantor pekerjaannya, asalkan ibu saya tidak memecat saya. Karena seolah ridha Allah itu dikaitkan dengan yang punya hak di bahagian lebih gede. Ibu itu lebih gede daripada perusahaannya. Kepada perusahaan bisa putus, kepada ibu tidak bisa putus. Maka jaga, jangan mementingkan pekerjaan bila ibunya tidak ridho. Kenapa? Itu kunci. Dan orang tua tidak akan menyengsarakan. Itu akhlak jelek pertama yang kita pelajari, yaitu durhaka. Ini untuk dihindari, maka jangan durhaka. Dan saking besarnya hak orang tua, sampai-sampai andai orang tua gitu hendak menyembelih kepada anaknya, anak siap, monggo menika gulu kula siap disembelih. Walaupun nggak mungkin terjadi, tapi itu sebuah pengandaian menggambarkan besar. Sebagaimana Nabi Ismail, ketika sang bapak mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuha fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat bahwasanya saya menyembelih kamu, coba kamu timbang. Apa sang anak memberikan jawaban? Mau disembelih. Bukan langsung kaget, melarikan diri, stres. Enggak, tapi langsung disodorkan sambil mengatakan, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kerjakanlah, akan dijumpai saya akan sabar. Jadi tanggapnya anak pada orang tua itu harus super tanggap, sampai mau disembelih siap. Ini menunjukkan saking gedene hak orang tua di depan anak, walaupun orang tua tidak menyembelih kepada anaknya. Bukti Nabi Ibrahim tidak menyembelih. Malah diganti dengan hadiah yang gede. Itu sebagai bahan penjajakan ketulusan di dalam ketaatan. Sampai seperti itu. Tentunya anak itu laki-laki, atau bila anak perempuan dia belum menikah. Kalau anak perempuan sudah menikah, otomatis harus minta izin pada suami. Kenapa? Memang orang tua sudah melepas. Ketika menikahkannya, wali mengatakan kepada calon suami anak perempuannya, yaitu dijadikan pemilik. Kamu saya jadikan pemilik anakku, sekarang saya serahkan. Menggunakan bahasa malak tukaha, kamu saya jadikan sebagai pemiliknya. Makanya ketika anak perempuan sudah menikah, maka dia tidak seperti anak laki-laki yang harus segera tandang anak perempuan karena sudah jadi milik suaminya, ya minta izin, dan nanti suaminya membantu. Mas, orang tua dalam keadaan begini-begini, supaya suami segera membantu. Kenapa?
Karena orang tua bekerja keras sampai anak itu besar, diserahkan. Nah, laki-laki yang mendapatkan maslahat supaya syukur. Bapak ibu mertua yang luar biasa ngurus anak, ternyata ketika sudah maslahat malah diberikan kepada saya supaya diberi jasa yang besar. Makanya ketika orang tua butuh kepada anak, lalu istri makan pada suaminya, suami segera menyambut untuk membantu bentuk syukurnya, karena la yashkurullaha man la yashkurun nas. Enggak dikatakan syukur kepada Allah bila orang tidak syukur kepada manusia. Sudah disiapi anaknya sampai gede, seorang laki-laki tidak usah ngurus, langsung mendapatkan maslahat. Makanya bentuk syukurnya, orang yang telah berpayah-payah butuh ya segera disambut. Berikutnya akhlak jelek berikutnya yang kita kenal untuk kita hindari, yaitu wawa dal banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Ini termasuk tradisi jahiliyah yang sangat jahat. Kenapa anak perempuan ditanam hidup-hidup? Karena semata nafsu. Ketika perempuan ada maslahatnya kurang dihargai, ketika perempuan nggak ada maslahatnya langsung dihancurkan. Padahal laki-laki seolah tidak bisa hidup tanpa perempuan. Siapa? Ibumu. Kenapa kamu punya anak perempuan kamu bunuh? Kalau ibumu dulu ketika dibunuh, kamu jadi apa? Adanya kamu itu sebabnya itu adalah ibumu. Kamu punya anak perempuan kamu bunuh, gimana? Itu betul-betul perangai yang sangat jahat. Padahal Allah ketika memberikan penghargaan kepada perempuan lebih gede daripada laki-laki. Buktinya ketika Allah memberikan hibah bentuknya anak, perempuan lebih didahulukan daripada penyebutan anak laki-laki. Itulah bila orang itu semata hanya menggunakan akalnya, nanti perilaku kehidupan akan rusak karena hanya mengedepankan sikap egoisnya. Maka termasuk itu dosa yang sangat besar, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Terus akhlak tercela berikutnya yang kita kenal untuk kita hindari, mana'an. Mana'a, mencegah. Artinya dia punya pengaruh, seseorang punya kekuatan. Hak-hak makhluk akan tersampai kepada yang punya hak. Nah, gara-gara dia punya kekuatan, dia menghalangi. Sing kuwi rasah diwehi, sing kuwi rasah diwehi, sing kuwi rasah diwehi. Loh, kenapa dia menghalangi haknya orang yang punya hak? Termasuk penguasa yang dolim, masyarakat punya haknya, ternyata enggak diberikan. Nah, jelas ini bahaya. Mestinya pemerintah itu melayani hak masyarakat, bukan merampas. Siapa yang punya kekuatan, kekuasaan, itu supaya dengan kekuatan kekuasaannya melayani pihak yang punya hak, bukan menjadi penghalang. Maka orang yang menghalangi sehingga terjadi kedzaliman, maka itu termasuk perbuatan yang sangat tercela. Demikian juga wahatin, yaitu mendatangi, artinya memberikan kepada orang yang sebenarnya nggak berhak, hanya gara-gara pilih kasih. Yang mestinya diberi nggak diberi, yang mestinya nggak diberi itu malah diberi. Jelas ini termasuk kedzaliman. Kemudian akhlak tercela yang lain adalah wa karilakum kila wa qala. Allah benci kepada kalian dikatakan dan berkata. Artinya ketika ada berita menyebar, semata telinga mendengar tanpa dicek benar hendaknya, maslahat hendaknya, langsung ikut disebarkan. Ini sudah tidak boleh. Makanya ketika ada berita, tugas kita adalah mengadakan
pemastian. Allah menjelaskan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, maka cari kepastian beritanya, benar apa enggak. Kalau memang enggak benar, langsung dihentikan berita itu. Apabila benar, ditimbang maslahat apa enggak. Kalau enggak maslahat, enggak usah disebarkan. Kalau maslahat, nah, supaya segera disebarkan. Mestinya begitu. Ternyata seseorang itu tidak seperti itu. Ada berita langsung disampaikan, berita disampaikan, benar enggaknya embuh, maslahatnya enggak mikir. Nah, ini termasuk perkara yang dibenci. Nanti berapa banyak orang yang jadi korban? Banyak sekali. Akan beresiko, bahkan bisa menjadi permusuhan, adu domba. Terjadi hancur-hancuran. Sehingga dikatakan di dalam hadis, kafa bil mar'i kadiban ayyakula bima sami. Seseorang dikatakan sebagai pendusta, tukang ngapusi. Apa itu? Langsung menyebarkan berita apa saja yang ia dengar tanpa diadakan pengecekan dahulu. Berikutnya perkara yang dibenci, akhlak yang dibenci adalah wakasratus soal. Wakasratus soal, memperbanyak soal. Ini bisa dimaknai ada dua. Yang pertama, memperbanyak minta kepada masalah yang mestinya dia tidak gampang minta-minta. Yang paling baik orang itu memberi. Yatul a'la afdalu min yatis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Meminta itu resikonya berat apabila tidak sesuai. Apa? Nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya tidak tersisa walau sekerat daging. Bangkit langsung nggak ada, atau ada cuma dicakari karena penyesalannya. Wallahu a'lam, yang jelas itu berat. Sementara orang itu minta, itu boleh. Diantaranya anak pada orang tua, itu memang kewajiban. Mestinya anak tidak usah minta, orang tua yang harus memberi. Nggak usah menunggu anak itu minta, karena kewajiban orang tua itu memberi. Demikian juga istri pada suami, tidak usah menunggu istri meminta, tapi tahu hak-hak istri, beri. Minta itu permasalahannya mungkin lupa, atau dugaannya cukup tapi tidak. Tapi apabila sengaja tidak memberi, ini termasuk perkara yang berat. Dan orang-orang yang lemah, ada penanggungnya, maka mereka meminta, termasuk masyarakat, kepada negara di dinas sosialnya, itu sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan pemerataan hak-hak modal hidup, itu boleh-boleh saja. Kemudian yang disebutkan pada hadis tentang boleh meminta itu, pertama, orang punya usaha lalu terkena bencana, hancur-hancuran, sebatas untuk nutup kebutuhan, dia belum mampu mandiri lalu meminta sumbangan, itu boleh, cukup ya selesai. Atau orang itu menanggung beban, memikul beban, entah itu panitia punya proyek sosial, masjid, sarana pendidikan, mengajak masyarakat, ayo kita pikul bareng, kita berdonasi, berjariah. Mintanya bukan untuk pribadi tapi untuk kemaslahatan fasilitas sosial, boleh. Atau betul-betul miskin, gak mampu berusaha, orang menyaksikan, daripada hancur, nah, sebatas meminta sak cukupe, itu boleh. Itu diantara minta yang sifatnya boleh. Tapi bila orang itu badannya kuat, pikirannya cerdas, keterampilannya punya, kemandiriannya bisa, sengaja dia tidak mau berkarya mandiri, tapi hanya digunakan untuk meminta-minta, akhirnya menjadi gepeng, gelandangan, pengemis, katanya itu pekerjaan, pada itu tidak boleh. Nah, minta yang kayak gitu hukumnya diharamkan. Itu makna soal yang pertama. Kemudian makna soal yang kedua itu adalah
tanya. Sing sifatnya kakian yaitu tidak perlu atau menyusahkan pada orang lain. Walaupun ilmu itu bisa dicari dengan cara tanya, memang Allah merintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang punya ilmu bila kamu tidak tahu. Tanyanya memang betul-betul untuk paham. Kurang paham biar jadi paham. Silahkan saja bertanya. Atau guru untuk ngecek kepada muridnya dalam bentuk memberi soal pertanyaan untuk ngetes, boleh. Atau perusahaan kepada calon pegawai, apakah mereka betul-betul mampu punya bekal bekerja di situ untuk penjajakan kemampuan, boleh. Tapi apabila tanya untuk menjatuhkan, tanya tidak perlu, tanya untuk menyusahkan, sudah tahu masih bertanya untuk menjatuhkan martabat, oh jebule tak tekoni raiso, akhirnya dijatuhkan. Maka yang seperti itu hukumnya adalah diharamkan. Makanya bila orang itu mau bertanya, ditimbang dulu, jangan sampai masuk kepada pertanyaan yang diharamkan. Bahkan apabila dengan pertanyaan malah jadi beban, nanti menghancurkan, justru yang kayak begitu nanti malah akan berisiko amat sangat bahaya. Apalagi malah menyusahkan orang lain. Tidak bertanya keadaannya biasa, dengan cara tanya malah membebani, yang halal menjadi haram. Maka tanya yang kayak begitu hukumnya diharamkan. Kemudian akhlak yang tercela lagi, bagian akhir di dalam hadis ini adalah wa idha'atul mal, menelantarkan harta. Artinya kita dipastikan ketika mencari harta itu halal, penggunakannya yang juga betul-betul maslahat. Jangan sampai orang itu menelantarkan. Islam membimbing kepada kita selagi benda itu masih bisa diambil maslahat, diambil. Bila betul-betul tidak bisa, ya silahkan dibuang. Sampai dicontohkan ketika orang itu makan tidak pakai sendok, tangan langsung muluk gitu istilahnya. Maka begitu selesai tidak langsung dicuci, tetapi dijilat. Jangan sampai ada yang tersisa di piring kemudian dibuang. Kenapa? Karena orang nggak tahu di mana letak keberkahannya. Ternyata sampai kayak begitu, Islam memberikan petunjuk sangat teliti sekali. Jangan sampai ada yang terlantar dari harta. Kalau yang kayak begitu saja sudah disebutkan, bahkan sebiji dzarrah nanti akan dihisab. Sebiji sawi itu akan dihisab. Makanya jangan sampai ada harta yang terlantar. Sandal rusak selagi masih bisa dibenahi, ya didandani. Dan benda-benda yang jadi kebutuhan sehari-hari sekira masih bisa diambil manfaat, ya dibenahi. Karena praktek Nabi SAW ketika sandalnya rusak, ya dijahit sendiri, bukan langsung dibuang. Bukan semata punya bisa membeli kemudian rusak dikit buang beli, rusak dikit buang beli, dan sebagainya. Ternyata itu masih ada masalahnya, jangan sampai ada yang terlantar. Kalau yang kayak begitu saya sebutkan, apalagi jelas-jelas merusak, itu keharamannya sangat gamblang. Termasuk seputar Idul Fitri, termasuk banyak mercon, dan berbagai macam hal-hal yang lain, itu kan mahal. Makanya orang tua punya kewajiban untuk bertanggung jawab akan anak-anaknya, karena anak itu jadi tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua mendapatkan beban berat karena anak menghambur-hamburkan harta, nanti akan menjadi risiko yang sangat membahayakan. Muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Itu tadi isi hadis bersama keterangannya. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Apa saja rangkuman yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Poin ke-19 tentang contoh-contoh akhlak yang tercela, temanya adalah itu. Bacaan pertama,
kebaikan dikenal untuk dikerjakan. Kebaikan dikenal untuk dikerjakan. Makanya bila kita sudah belajar, paham, ya kita minta pada Allah untuk mampu mengerjakan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tampakkan kepada saya benar itu benar dan saya mampu mengerjakannya. Itu berarti pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, kita mengenal keburukan untuk ditinggalkan. Keburukan kesyirikan ya ditinggalkan, keburukan bid'ah ya ditinggalkan, keburukan berbagai macam perbuatan yang itu termasuk akhlak yang tercela sebagaimana hadis di atas yang kita sebutkan ya ditinggalkan. Itu juga termasuk doa kita, warinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tampakkan kepada saya jelek itu jelek dan mampu untuk meninggalkannya. Lalu pelajaran yang ketiga, termasuk kesalahan. Orang tidak mengenal baik dan buruk. Termasuk kesalahan, orang tidak mengenal baik dan buruk. Termasuk kesalahan, gak belajar, maknanya begitu. Gak ngaji, termasuk kesalahan. Kenapa? Dia tidak mengenal kebaikan untuk dikerjakan. Dia tidak mengenal keburukan untuk ditinggalkan. Terus gimana? Bila dia itu berbuat nanti berdasarkan apa? Lawa nggak punya ilmu. Sementara melu-melu itu kan nggak boleh. Allah menyebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu nggak punya ilmu. Makanya kita wajib belajar. Dan jangan merasa puas. Karena kita terlalu kecil, ilmu Allah terlalu luas. Pelajaran yang keempat, orang semata bertumpu pada akal akan berdampak bahaya. Orang semata bertumpu pada akal maka akan berisiko bahaya. Karena keterbatasan mengenal hikmah di balik penciptaan. Karena keterbatasan mengenal hikmah di balik penciptaan. Kita ulang poin yang keempat, orang semata bertumpu pada akal berisiko bahaya. Kenapa? Akal itu terbatas. Sehingga tidak tahu hikmah di balik peristiwa. Karena manusia itu seringnya menduga. Allah menyebutkan wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu suka itu malah jelek. Wa asa an takrusan fahuwa lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci justru itu malah baik. Kenapa? Kamu nggak tahu, Allah yang tahu. Kamu nggak tahu, Allah yang tahu. Makanya kita punya akal lengkapi dengan bimbingan, sehingga keterbatasan kita nanti akan dibikin meluas, sehingga kita nanti akan terbuka. Baik apa yang Allah tetapkan baik, kita belajar menyelami, sehingga nanti akan bisa merasa dan menerima. Keburukan apa yang Allah putuskan buruk, sehingga nanti akan bisa menghindarinya. Itu tadi pelajaran yang keempat. Demikian yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Jenazah yang hendak kita sholati itu sudah datang beberapa saat lagi. Insyaallah kita masuk waktu syuruk sambil mempersiapkan sana sini. Yang jelas kita butuh bersemangat untuk ngurus saudara kita yang meninggal, karena kita juga calon mati butuh untuk dirawat, kita juga untuk disolati, maka juga solatilah, karena orang itu dibalas sesuai dengan amalnya. Di balik itu sholat jenazah itu fadilahnya sangat besar.
Orang bertanya, seperti apa? Ya, pahalanya 1 kirot, 1 gunung besar. Dan itu pengerjakannya paling-paling 5 menit selesai. Paling-paling 5 menit selesai. Dan itu memiliki fungsi yang sangat besar. Apabila jenazah disolati 40 dari ahli tauhid, doa-doa mereka diterima, maka nanti akan mendapatkan syafaat. Makanya kita butuh untuk menyambut. Kalau kita lihat sebagian masyarakat, ketika ada jenazah mereka semata datang tanpa menyolati, ini memprihatinkan. Loh, kenapa? Kamu kok nggak ikut nyolati? Imannya kamu gak mati, imannya kamu nanti gak pengen disolati, imangnya sholat itu tidak penting. Maka kita butuh mengenal. Kenapa ini butuh kita sampaikan? Karena ada sebuah masjid takmirnya nggak membimbing, sehingga jamaahnya itu ketika ada kematian cuek. Ini termasuk kesalahan takmir, nggak memahamkan kepada jamaahnya tentang pemahaman agama. Kalau gitu jadi takmir itu tugasnya apa kalau tidak membimbing? Makanya kita sampaikan dalam rangka untuk mewujudkan tanggung jawab kita. Di balik itu memang fadilah sholat jenazah itu sangat besar. Demikian yang kita sampaikan. Insyaallah berbagai macam kebaikan kita mendapatkan di pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.